Salam jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu sistem informasi? Bagaimana kita mendefinisikan sistem informasi? Dalam video ini saya akan membantu menjelaskannya. Nama saya Gunggu, selamat datang di channel Gunggu Learning. Sistem informasi terdiri dari dua suku kata, sistem dan informasi. Kita coba definisikan satu persatu terlebih dahulu. Kita mulai dengan sistem dulu. Dari berbagai sumber yang sudah saya baca, yang dimaksud dengan sistem itu adalah satu kumpulan dari berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu dengan tujuan tertentu pada satu ruang lingkup tertentu. Bingung? Mari kita coba jelaskan dengan menggunakan contoh. Ini adalah sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan terdiri dari kumpulan beberapa komponen, yaitu ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, dan ada usus. Keempat komponen ini saling bekerja sama untuk mencerna makanan. Caranya, makanan masuk ke dalam mulut, kemudian dihaluskan, dilanjutkan oleh kerongkongan, kemudian diteruskan ke lambung. Di lambung dia dicerna, kemudian diteruskan ke usus, di usus dicerna sekali lagi, dan diserap oleh tubuh untuk dikonversi menjadi energi. Tujuan dari sistem ini adalah menggunakan energi yang dihasilkan oleh sistem ini tadi untuk manusia berpikir atau aktivitas fisik yang lainnya. Dan proses ini terbatas hanya terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, itulah yang disebut sebagai sistem. Semoga dengan contoh semakin mudah dipahami. Sekarang kita lanjut dengan mencoba memahami informasi berdasarkan sumber yang sudah saya baca. Yang dimaksud dengan informasi itu bisa dijelaskan menggunakan hierarki informasi, yaitu data, informasi, dan pengetahuan. Yang dimaksud dengan data itu adalah fakta yang menggambarkan satu kejadian. Sebagai contoh, misalnya sebuah perusahaan melakukan transaksi. Ketika bertransaksi itu adalah suatu kejadian ekonomi. Nah, fakta-fakta yang menggambarkan adanya kejadian ekonomi ini adalah misalnya transaksi jual beli, maka di situ pasti ada nama barang, jenis barang, jumlah barang yang dibeli, harga barang yang dibeli. Nah, keempat ini adalah menggambarkan suatu fakta dari kejadian ekonomi jual beli tadi. Nah, ini ya yang namanya data. Berikutnya, informasi. Informasi adalah data yang sudah diproses atau dimanipulasi sedemikian rupa sehingga dia memiliki makna dan tujuan. Sebagai contoh tadi misalnya transaksi jual beli dengan total transaksi 10 juta. 10 juta ini menggambarkan fakta atau data dari transaksi tadi. Data tersebut kemudian diproses dan dimanipulasi dengan cara dijumlahkan penjualannya, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dibebankan sehingga menjadi satu informasi yang biasa disebut dengan laba. Dan laba ini memiliki makna dan tujuan untuk menunjukkan kinerja dari sebuah perusahaan. Berikutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang telah melalui proses internalisasi ke dalam diri seseorang atau organisasi. Proses internalisasi yang dimaksud itu melibatkan nilai, norma, pengalaman, pengetahuan masa lalu yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi. Pengetahuan sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah pengetahuan tacit atau tersembunyi.
itu adalah pengetahuan yang ada di otak atau pikiran semua manusia. Pengetahuan ini tidak bisa direplikasi dan tidak bisa atau sulit untuk dipindahkan. Sebagai contoh misalnya, seorang montir mendengarkan suara motor langsung dapat mengetahui bagian mana dari motor tersebut yang mengalami kerusakan. Pengetahuan seperti ini sulit untuk dipindahkan ke orang lain. Tipe pengetahuan kedua adalah pengetahuan yang bisa dikelola oleh organisasi, yaitu biasa disebut sebagai pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan tacit yang dimediakan. Sebagai contoh, saya punya pengetahuan atau semua orang punya pengetahuan, kemudian saya mediakan ke dalam tulisan atau video atau mungkin suara. Contoh dari pengetahuan eksplisit misalnya tadi ada informasi akuntansi. Informasi akuntansi kemudian melalui proses internalisasi dalam organisasi, melibatkan sumber daya manusia dalam organisasi, budaya organisasi, nilai-nilai yang dianut oleh organisasi, kemudian dia akan menghasilkan satu informasi yang dimediakan dalam bentuk laporan atau yang biasa kita sebut sebagai laporan keuangan yang berisi berbagai informasi-informasi akuntansi atau keuangan yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, itulah informasi. Setelah kita memahami apa itu sistem dan apa itu informasi, sekarang kita coba gabungkan keduanya. Nah, dari pemahaman kita atas sistem dan informasi, maka bisa kita simpulkan yang dimaksud dengan sistem informasi adalah satu kumpulan beberapa komponen yang menangkap data, kemudian mengubahnya menjadi informasi, dan akan menghasilkan pengetahuan. Nah, berdasarkan jenis-jenis komponen ini, maka sistem informasi sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu sistem informasi yang manual, ketika komponen-komponennya itu masih dalam bentuk manual atau dikerjakan secara manual, dan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi, ketika komponen-komponennya tadi merupakan komponen teknologi informasi. Demikianlah penjelasan apa itu dan definisi dari sistem informasi. Semoga bermanfaat. Salam jumpa dan jangan lupa subscribe di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.